Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, yaqulullah azza wa jalla wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Dalam ayat ini ada 3 poin penting yang wajib kita perhatikan. Pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, wattaqu, takutlah kalian semuanya. Yauman, di suatu hari, turja'una fihi ilallah, yang kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu semua amalan manusia akan disempurnakan penghisapannya dan kalian tidak akan didolimi sedikit pun dari penghisapan tadi. Ayat ini kita bisa ambil 3 poin. Poin pertama pada kata wattaqu, takutlah kalian semuanya. Perintah takut menunjukkan harusnya ada persiapan untuk menghadapi hari kiamat. Persiapan di hari hisab. Semua manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, di hari itu semua kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita harus punya persiapan menuju kepada akhirat. Punya persiapan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiga, di hari itu pengadilan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun dari hamba akan didolimi di dalam pengadilannya. Siapapun yang beramal baik atau jelek, maka akan ada hisabnya. La yadzlimu rabbuka ahada. Rabb kamu tidak akan mendolimi seorang pun dari kita semuanya. Akan dipaparkan catatan-catatan amalan kita, akan ditayangkan catatan-catatan amalan kita, baik yang buruk maupun yang baik. Yaqulullah azza wa jal, ma liya hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan
illa ahsaha. Ada apa dengan catatan-catatan ini? Yang mana catatan-catatan itu tidak meninggalkan sedikit pun, baik amalan yang kecil maupun amalan yang besar, kecuali sudah ditulis dan akan dipertanggungjawabkan semuanya dan akan diperlihatkan di depan kita semuanya. Oleh karenanya, dari memahami ayat ini, ada titik poin yang harus kita perhatikan adalah berarti di dunia ini harus ada persiapan. Di dunia ini harus ada persiapan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan menuju kepada Allah, perjalanan menuju ke akhirat, ini butuh persiapan. Karena apa? Karena kita besok akan dikembalikan kepada Allah. Bahasa dikembalikan berarti kita butuh persiapan. Persiapan yang harus kita siapkan itu apa ketika di dunia? Yaqul Imam Ibnu Sa'di rahmatullah alaih, dan sebelumnya Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Fawaid, persiapan yang harus kita siapkan menuju darul akhirah, menuju negeri akhirat, menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah, adalah beribadah kepadanya. Kuatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mahir ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah secara bahasa adalah ketundukan. Ibadah secara bahasa adalah ketundukan. Ibadah secara syar'an adalah menjalankan perintah-perintahnya Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dengan bentuk cinta dan pengagungan, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk cinta dan pengagungan. Berarti ibadah itu ada dua poin. Poin pertama, isinya adalah menjalankan perintah. Poin kedua, isinya adalah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma di dalam menjauhi perintah-perintahnya Allah dan di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala harus terpenuhi dua pondasi, yaitu rasa cinta dan pengagungan. Kita menjalankan perintah-perintahnya Allah harus didasari karena cinta dan pengagungan. Di dalam kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala harus didasari cinta dan pengagungan. Karena apa? Ibnu Qayyim mengatakan, karena cinta adalah kekuatan yang kuat. Cinta itu adalah kekuatan yang kuat untuk Anda akan bisa menjalankan perintah-perintahnya Allah. Tanpa dasar cinta, maka berat bagi kita akan menjalankan perintah-perintahnya Allah. Bahkan Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, kadar Anda menjalankan ketakwaan itu dilihat dari kecintaan Anda. Semakin kuat kecintaan Anda, maka semakin kuat pula Anda menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, kenapa kok diikat dengan penuh pengagungan? Karena pengagungan itu adalah kekuatan, sumber kekuatan untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Kenapa kita berani melakukan larangan-larangan Allah? Kenapa? Karena kurangnya pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurangnya rasa pengagungan, rasa penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, beraninya kita menjalankan larangan-larangan Allah, beraninya kita melanggar aturan-aturan Allah, karena dalam hati kita kurang penghargaan,
kurang pengagungan, kurang menghargai Allah Subhanahu wa taala. Karena kurang menghargai Allah, kurang mengagungkan Allah, kurang menghormati Allah Subhanahu wa taala, kita mudah melakukan dosa-dosa yang Allah larang. Kita mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena kurangnya pengagungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dalam khutbah yang pertama ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang semua kita paham, menuju kepada Allah itu bukan kita mau enak-enakan, tapi menuju kepada Allah adalah perhitungan semua amalan kita, perhitungan semua yang kita lakukan. Allah mengatakan wa wajadu ma'amilu hadira, mereka akan menjumpai semua yang mereka amalkan terpapang di depan mereka, terpapang di depan mereka. Maka menuju kepada Allah bukan menuju kesuksesan, menuju kepada Allah bukan menuju ke tempat yang indah, belum, masih belum. Semua akan dilalui dengan penghisapan. Oleh karenanya, salah satu modal utama untuk bisa sukses menuju kepada Allah adalah ibadah. Dan ibadah banyak poin-poinnya, banyak cabang-cabangnya. Saya sebutkan 2 poin dalam khutbah ini. Yang pertama adalah ikhlaskan seluruh amalan Anda. Ikhlaskan seluruh amalan Anda dalam menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat Anda dalam menjalankan perintah itu, di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan Anda di dalam menjauhi larangan-larangan itu. Sebab ibadah tidak akan ada fungsinya, sebuah ibadah tidak ada manfaatnya manakala engkau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullah, berkata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'anil syirki faman asyraka ma'i taraktuhu wa syirka. Saya tidak butuh sekutu. Saya tidak butuh sekutu. Barang siapa yang menyekutukan aku, maka saya akan tinggalkan dia dan saya akan tinggalkan sekutunya. Allah nggak butuh dengan persekutuan. Siapapun orangnya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ibadah, maka Allah nggak butuh. Maka ikhlaskan niat-niat kita di dalam menjalankan ibadah dan menjauhi larangan. Poin yang kedua, setelah ikhlas harus ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah Anda sudah ikhlas karena Allah, tapi tidak ada contoh dari Nabi Alaihi Wasallam, maka itu percuma. Allah mengatakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jikalau kalian semuanya mencintai Allah, maka jalan satu-satunya untuk bisa tembus kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengikuti Rasulullah, Allah akan mencintai kita. Maka ini adalah dalil tidak ada manfaatnya ibadah yang kita lakukan untuk menjadi bekal kita menuju kepada Allah. Tidak ada manfaatnya ibadah yang kita lakukan sebagai bekal menuju akhirat. Ternyata ibadah kita tidak ada contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang kedua dan keempat, poin ketiga dan keempat, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya
diiringi dengan rasa takut dan rasa pengharapan. Di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, harus ada dua ibadah ini, rasa takut dan rasa pengharapan. Takut ibadah kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam menjalankan sebuah ibadah harus ada dua amalan ini, takut dan mengharap. Rasa takut menjadikan Anda tidak sombong. Rasa takut menjadikan Anda tidak terlalu pede. Pasti diterima oleh Allah, tidak. Nerima, menolak itu haknya Allah. Kita hanya bisa mengharap. Kenapa kita kok harus mengharap? Di dalam menjalankan perintah-perintahnya Allah, mengharap supaya kita tidak terjadi berputus asa. Maka dua ini harus ada, harus menyertai kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tanpa dua ibadah tadi, hancur. Kita pasti akan hancur. Hancurnya kita pasti terjadi keputusasaan. Hancurnya yang kedua, kita pasti sombong dan terlalu pede. Padahal semua amalan itu yang menerima, yang punya hak untuk menerima dan menolak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hamba tidak ada lain kecuali hanya berharap semoga seluruh amal-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam khutbah yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan hidayah kepada kita kepada jalan yang lurus. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.